Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin showcase yang mana untuk kerusakan dari showcase ini tidak dingin. Baik, saya akan coba cek terlebih dahulu bagaimana kondisinya. Di sini saya coba lihat untuk fan pada evaporatornya berfungsi. Pengaturan suhu di sini nampak normal saja. Namun di bagian evaporator tidak ada terasa dingin. Oke. Untuk modelnya di sini yaitu Expo 37FC dengan daya listriknya sebesar 220 watt. Menggunakan refrigerant R600A. Kemudian untuk fan pada kondensor di bagian bawah di sini nampak berfungsi normal. Ya, mantap, tidak ada masalah untuk fan kondensornya. Namun kondisi ruangan showcase ini tidak dingin. Baik, langsung saja. Di sini saya coba cek di bagian belakang unit showcase. Kita akan coba lihat bagaimana kondisinya, apakah mesin kompresor ini berfungsi atau tidak. Oke, di sini saya coba buka dulu untuk bagian penutup belakangnya ini. Di sini ada beberapa skrup. Dan setelah terbuka nampak ya di sini kita akan coba lakukan pengecekan pada bagian mesin kompresornya ini. Oke, mesin kompresor di sini tidak aktif ya, saya rasakan. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan HYB 90 MHU yang kategorinya adalah 1/4 PK. Oke, untuk mesin kompresor tidak bekerja. Kemudian untuk filter dryer di sini tidak ada terasa hangat sedikit pun. Oke, seperti rusak ini ya mesin kompresornya, hanya mendengung saja. Oke, langsung saja kita coba cek arusnya nih yang masuk ke mesin kompresornya ini, apakah mendapatkan supply tegangan 220. Yang mana nanti kita akan coba ukur ya berapa arusnya pada saat dialiri sumber. Oke, di sini ada kabel fase dan netral. Saya akan coba ukur menggunakan tang ampere. Berapa kira-kira arusnya? Oke, di sini arusnya sebesar 4,3 ampere. Namun mesin kompresor tidak bekerja. Baik, kita akan coba tunggu apa yang terjadi. Oke, ternyata protek ya. Jadi mesin kompresornya ngejim. Dan di sini saya coba cabut dulu sumbernya. Nah, untuk kerusakan seperti ini bisa kita cek terlebih dahulu di bagian PTC relay. Biasa sering terjadi kerusakan hanya di bagian PTC relay-nya saja. Di sini saya coba pastikan apakah memang kompresornya atau PTC relay-nya nih yang rusak ya. Di sini saya coba goyang-goyang, tidak ada tanda-tanda sih, normal saja. Mungkin tidak ada salahnya kita coba cek di bagian dalam. Biasa di situ ada tahanan ya, apakah pecah atau patah ya. Nampak di sini terlihat normal saja. Jadi tidak ada tanda-tanda mencurigakan pada tahanan PTC di dalamnya ini. Oke, jadi tidak ada salahnya ya. Di sini kita akan coba lakukan pergantian saja untuk lebih yakin. Ya, ini saya akan coba ganti. Kebetulan saya memiliki PTC relay yang kondisinya baik. Kita akan coba pasang ya, apakah
mesin kompresor ini bisa aktif setelah saya ganti PTC relay yang baru. Baik, saya coba pasang terlebih dahulu. Ya, sudah terpasang semua. Dan kita coba ukur lagi berapa arusnya. Apakah masih besar atau tidak ya? Oke, bisa kita lihat. Di sini saya akan coba berikan sumber ya sambil kita perhatikan berapa arusnya. Apakah masih besar? Oke, arusnya masih besar, di situ nampak sebesar 3,1 ampere ya. Oke ya, cukup besar ya, masih di arus 3 ampere. Dan kita tunggu. Yang pasti nanti akan protek, ini harusnya terlalu besar. Oke ya, protek. Jadi positif ini, mesin kompresornya memang rusak. Jadi kita akan coba lakukan pergantian mesin kompresor ini. Baik, saya cabut dulu sumbernya dan kita akan coba lakukan pembongkaran pada mesin kompresor ini. Yang pertama di sini untuk PTC relay dan overload saya coba buka terlebih dahulu untuk mempermudah saya dalam melakukan proses pelepasan mesin kompresor. Ya. Oke. Selanjutnya di sini untuk pipa tekan dan hisap kita bisa potong sambil kita cek apakah ada kandungan gas freon pada sistem ya pada saat nanti kita lakukan pemotongan pada pipa ini. Oh, di sini ternyata ada kejanggalan ini ya. Berarti tahu rusaknya mesin tuh gara-gara ini nah. Rupanya. Ini bingung kok bisa rusak mesinnya nih. Oh iya, terkencet. Kayak apa karena buntu ya kayak gini. Nah pas bubuannya nih ngambil ini kayaknya. Makanya nih nanti om bikin kan supaya nggak usah diambil airnya. Bahaya diambil itu. Enggak ada obatnya. Patah ini. Oh patah. Udah tergencet patah. Jadi obatnya nggak ada, mesin jalan terus. Nah ini sini tergencetnya. Gampangnya. Oke, selanjutnya di sini untuk pipa tekannya saya coba potong saja. Dan ternyata masalah sesungguhnya sudah terlihat, pipanya tergencet dan patah sehingga gas freonnya habis. Dalam kondisi mesin terus menyala, akhirnya mesin kompresornya menjadi rusak. Oke, saya lepas dulu mesin kompresornya ini. Ya, di sini saya akan coba lakukan proses pergantian mesin kompresor. Nah, di sini mesin kompresornya saya coba keluarkan terlebih dahulu. Dan saya akan coba ganti dengan mesin kompresor yang baru. Oke, di sini mesin kompresornya kondisinya masih baru ya, dengan ukuran 1/5 PK. Jadi sudah cukup saya rasa. Yang aslinya tadi 1/4. Di sini saya ganti dengan ukuran 1/5 PK. Tidak ada masalah ya. Masih sanggup saja. Oke, di sini saya akan coba pasang dulu untuk sepatu kompresornya ini.
bantalannya ini kita pasang dulu. Jadi pada saat kita membeli mesin kompresor yang baru, di sini sudah mendapatkan paket yaitu bantalan, sepatu kompresor. Untuk PT Serilai dan overload juga sudah tersedia. Di sini saya coba lebarkan pipanya ini untuk mempermudah kita dalam melakukan pemasangan dengan menggunakan penitik ya, penitik besi, agar lubangnya menjadi lebih sedikit besar. Ya, di sini saya coba pasang ya. Untuk mesin kompresor penggantinya ini saya coba pasang. Dan kita coba baut dulu. Ya, saya coba baut dulu nih untuk kedudukan mesin kompresornya ini. Pastikan semuanya sudah terpasang kedudukan bautnya ini agar mesin kompresornya bisa berdiri kokoh. Oke, setelah mesin kompresor terpasang, selanjutnya di sini kita akan coba lakukan pembuatan pipa pemanas, yang mana di sini saya sudah siapkan 1 meter pipa 1/4 yang mau saya buat ya, pipa pemanasnya ini, karena untuk pemanas pada penampungan air ini kurang maksimal, sehingga air yang ada di tampungan itu tidak kering, sehingga selalu dibuang ya, dibuang agar tidak banjir ya. Sehingga karena keseringan dibuang, akhirnya pipa baliknya ini patah. Nah, seperti itu ternyata kejadiannya. Ya, saya coba buatkan seperti ini dan saya coba sambungkan ya terlebih dahulu ya untuk pipa tekannya ini. Baik teman-teman, setelah saya pasang nih di jalur ada pentil pengisian, saya pasang di pipa pengisian. Kemudian untuk pipa tekannya sudah saya tambahkan pipa 1/4 untuk proses pemanasan air pada tampungan ya, seperti ini. Dan saatnya di sini kita akan coba tes untuk pipa baliknya ini apakah ada tekanan. Kita coba tes dulu ya mesin kompresornya ini yang baru ini, dan kita bisa ukur juga berapa arusnya. Untuk arus mesin kompresor 1/5 PK tanpa beban bisa kita lihat ya. Oke, saya coba berikan sumber. Kita lihat ya, untuk mesin kompresornya sudah aktif. Di sini menunjukkan di arus sebesar 0,9 atau kurang lebih 1 ampere. Untuk tekanan pada mesin kompresor bisa kita lihat di pipa baliknya ini. Ya, di sini ada tekanannya. Saya tahan baru saya lepas ya. Oke, cukup bagus ya tekanan mesin kompresornya ini. Arusnya di 1 ampere. Jadi pas ya 1 ampere ya, paling tidak ya 220 watt. Oke, untuk tekanannya tidak ada masalah di sini ya. Bagus ini. Selanjutnya kita akan coba pasang pipa baliknya ini menuju ke kompresor, pipa hisap.
Oke, di sini saya coba lakukan pemasangan pipa balik ini menuju ke pipa hisap pada mesin kompresor. Yang mana kita bisa atur saja bagaimana baiknya ya. Oke, untuk proses pemasangan pipa balik ini lakukan secara hati-hati ya pada saat kita melakukan proses pemasangan pipa balik ini. Oke, saya coba pasang dulu untuk pipa baliknya ini. Di sini saya cabut dulu sumbernya. Saya akan coba lakukan pengelasan. Dan di sini setelah pipa balik saya sambungkan, nah seperti ini ya. Jadi untuk pipa tekan sudah terpasang, pipa balik sudah juga terpasang. Selanjutnya di sini ada filter dryer, yang mana saya akan coba buatkan saluran pembuangan udara untuk melakukan proses pemvakuuman. Seperti biasa, saya akan coba lubangi dengan menggunakan paku, yang mana nanti akan saya coba berikan sedikit pipa kapiler pada lubang tersebut. Oke, di sini saya coba buatkan lubang sedikit saja ya, menggunakan paku untuk membuatkan lubang saluran udara untuk proses pemvakuuman. Oke, sudah cukup ya untuk jalur pipa kapilernya ini. Nah, seperti ini. Dan kita akan coba masukkan pipa kapiler ini di sini. Oke, selanjutnya tinggal dilakukan proses pengelasan. Oke, saya akan coba las terlebih dahulu untuk pipa kapiler ini. Nah, di sini nampak ya untuk proses pengelasan sedikit mengalami kesulitan karena ternyata di dalamnya ini ada sedikit kandungan gas freon, yang mana untuk gas freon R600 itu mudah sekali terbakar. Jadi pada saat saya melakukan proses pengelasan ini, di sini kandungan gas freonnya terbakar ya, karena memang R600 ini mudah terbakar. Nah, seperti ini. Jadi kita harus lakukan secara sabar ya, hati-hati. Dan ini hanya sedikit saja. Oke, saya coba las hingga tertutup. Nah, seperti ini. Ya. Oke, saya rasa sudah ya, sudah tertutup. Nah, seperti ini. Untuk jalur pembuangan udara saya buatkan. Selanjutnya saya akan coba dinginkan ya. Saya akan hidupkan dulu mesin kompresornya ini, saya berikan sumber. Oke, saya coba berikan sumber terlebih dahulu. Ya, di sini untuk mesin kompresornya sudah aktif. Ada semburan udara, arusnya di 0,9 ampere. Nah, seperti ini ya, biarkan saja biar dingin dulu udaranya ini. Ya, udara keluar dari jalur pembuangan. Selanjutnya saya siapkan selang manifold beserta analisernya. Ya, di sini saya pasangkan selang manifold pada ventil pengisian, yang mana saya akan coba lakukan proses pemvakuuman. Ya, di sini pastikan keran tertutup ya. Jadi untuk proses pemvakuuman ini
Ya, biarkan sampai kurang lebih di minus 30 PSI hingga udara yang ada pada saluran pembuangan ini sampai habis ya. Nah, ini udaranya biarkan sampai habis ya. Untuk proses pemvakuman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum ya. Dan ini proses pemvakumannya kurang lebih sekitar 30 menit. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit untuk proses pemvakuman ini, di sini arusnya masih di 0,9 dan jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Bisa kita cek di sini di saluran udaranya sudah tidak ada lagi semburan udara yang keluar, artinya sudah cukup ya proses pemvakuman. Ya, pastikan sudah tidak ada lagi udara. Dan selanjutnya kita coba segel permanen ya. Di sini kita tutup saja untuk pipa kapilernya ini. Dan langsung saja kita tutup permanen dengan dilas saja. Jadi teman-teman, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, alangkah baiknya untuk proses pemvakuman menggunakan mesin vakum ya. Oke, selanjutnya kita akan coba siapkan untuk freon. Di sini saya menggunakan freon R134A. Oke. Ini kaleng freonnya masih baru. Dan kita akan coba pasangkan untuk keran freonnya ini. Oke, saya pasang dulu kerannya ini. Di sini untuk proses pemasangan keran pada kaleng freonnya ini, usahakan jangan tertusuk terlebih dahulu ya. Jadi penusuknya kita naikkan. Selanjutnya setelah terpasang, terkunci, baru kita tusuk ya untuk kaleng freonnya ini. Oke, setelah itu kita akan coba pasang selang manifold pada keran freon. Nah, di sini. Dan pastikan kita buang dulu ya udara yang terjebak pada selang manifold. Di sini kita coba buka keran freonnya ini. Dan setelah freon mendorong, kita buang ya udara yang terjebak pada selang manifold. Dan setelah tidak ada lagi kandungan udara yang terjebak pada selang manifold, di sini kita baru boleh mengisi gas freon pada sistem. Oke, saya coba buka, masukkan gas freonnya ini secara perlahan-lahan. Di sini kita coba isikan gas freon pada sistem. Dan untuk proses pengisian gas freon ini, kita bisa lihat untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,1 ampere dengan tekanan 10 PSI ya. Saya rasa sudah cukup ya, mantap. Bisa kita lihat arusnya juga sudah cukup. Untuk filter dryer di sini terasa hangat, mantap. Dan proses pengisian freon saya rasa sudah cukup ya. Di tekanan 10 PSI di arus 1,1 ampere. Oke, selanjutnya tinggal kita segel saja ya. Kita segel nih. Di sini saya coba jepit pada pipa pengisian. Nah, kita jepit ya. Dalam hal proses penjepitan ini pastikan harus benar-benar rapat ini. Oke, selanjutnya kita cek apakah sudah tidak ada lagi keluar gas freonnya ya. Oke ya. Stabil ya, mantap. Jadi tinggal kita lakukan penyegelan. Yang mana di sini
Untuk pipanya saya potong dulu. Saya potong dulu di sini, nanti saya akan coba las ya di sini, permanen saja. Jadi pentil pengisiannya tidak saya tinggal. Oke, di sini dalam hal proses penutupan penyegelan pada pipa pengisian ini, di sini pastikan proses penjepitannya benar-benar rapat ya. Jadi pada saat kita melakukan proses pengelasan di sini sangat mudah. Tidak ada dorongan freon. Oke ya, sudah cukup, saya rasa sudah tertutup rapat. Dan selanjutnya kita lepas dulu ini penjepitnya. Nah, tinggal kita rapikan saja ya. Di sini tinggal kita rapikan semua, karena untuk proses pengerjaan saya rasa sudah selesai ya. Di sini ada penutup PTC relay dan overload kita pasang. Oke, selanjutnya untuk penutup belakang ya juga bisa kita pasang. Di sini untuk filter dryernya kita rapikan terlebih dahulu ya. Untuk jalur pipa hisap, pipa baliknya ini kita coba rapikan juga. Nah, ya, kita coba rapikan sedemikian rupa ya, supaya tidak mengganggu nanti pada saat kita lakukan proses penutupan pada bagian belakangnya ini. Oke, tinggal kita tutup penutup belakangnya ini. Ya, di sini saya akan coba tutup dulu ya pelindung belakangnya ini. Oke, saya rasa sudah mantap ya. Jadi kita akan coba lihat hasilnya sementara di bagian ruang showcase-nya ini. Untuk kinerja fan kondensor di sini mantap ya, terasa hangat. Selanjutnya saya coba rasakan hawa di ruangan ini juga terasa dingin sudah. Untuk evaporatornya sudah terasa dingin di sini, mantap. Dan kita akan coba lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Mungkin kita akan coba cek lagi, nanti kita lihat kondisinya. Baik teman-teman, setelah 2 hari kemudian di sini saya coba lakukan pengecekan bagaimana kondisi lemari showcase ini, apakah sudah normal. Untuk salju pada evaporatornya di sini nampak sempurna ya. Jadi untuk proses perbaikan showcase ini saya rasa sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.